قال المصنف رحمه الله رضي الله عنه أو أنكر صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أو رسالة واحد من الرسل المجمع على رسالته أو جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن أو زاد حرفا فيه مجمعا على نفيه معتقدا أنه منه أو كذب رسولا أو نقصه أو صغر اسمه بقصد تحقيره أو جوز نبوة أحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكر صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه atau mengingkari titel sahabat Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu. Kalau ada orang mengingkari di dalam hatinya, meyakini Sayyidina Abu Bakar itu bukan sahabat Nabi, maka langsung murtad. Karena sahabat Abu Bakar itu adalah satu-satunya sahabat yang titel sahabatnya itu langsung disebut oleh Al-Quran. Di dalam ayat Allah SWT berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi di ayat ini disebutkan id yaqulu li sahibihi, ketika Nabi Muhammad berkata kepada sahibihi, sahabatnya, ketika keduanya ada di Gua Thur, diburu oleh kaum kafir Quraisy, ingin dibunuh. Saat itu Rasulullah hijrah ditemani oleh sahabatnya yang paling beliau cintai, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan titel sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu disebut langsung oleh Al-Quran, il qala li sahibihi, tatkala Nabi Muhammad berkata pada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kamu susah, sesungguhnya Allah bersama kita. Saat itu kan genting, musuh sudah ada di atas kepala. Kalau mereka nengok ke bawah begini, kelihatan sudah ada Sayyidina Abu Bakar, ada Rasulullah bersembunyi di situ. Tapi singkat cerita, Allah SWT mengirim laba-laba untuk membuat sarang di mulut Gua Thur tersebut, dan juga ada burung-burung di situ, sehingga orang-orang kafir Quraisy meyakini nggak mungkin ada orang di dalam. Kalau ada pasti sarang ini rusak, kelihatan ada yang masuk. Subhanallah. Timbul pertanyaan, kalau sahabat yang lain bagaimana? Misal ada orang nggak percaya Sayyidina Umar itu sahabat, nggak percaya Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali itu sahabat, dan juga sahabat-sahabat yang lain, bagaimana hukumnya? Apakah murtad? Maka para ulama ahli fikih al-fuqaha mengatakan, kalau sahabat yang lain, umpama ada orang nggak percaya tentang titel sahabat mereka, maka nggak sampai kafir, cuman fasik, dosa besar, tidak menyebabkan kafir. Yang menyebabkan kafir itu cuman satu sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau nggak percaya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat, berarti nggak percaya ayat Quran, karena titel sahabat Sayyidina Abu Bakar itu disebutkan oleh Al-Quran. Iya. Kalau sahabat lain enggak. Cuman ada Imam Romli itu menyebutkan, kalau untuk Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Ali itu juga dihukumi kafir, murtad, kalau nggak percaya tiga orang ini sahabat. Tapi ini menurut sebagian pendapat. Pendapat yang pertama enggak, yang menjadikan murtad cuman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ala kulli hal, intinya semua sahabat Rasulullah kita yakini beliau semua adalah sahabat Nabi, yang mana mereka, jasa mereka lah kita semua mendapatkan hidayah dari Allah,
Islam sampai kepada kita adalah berkah daripada Rasulullah dan para sahabatnya. Lebih-lebih niki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Oh, ini sudah sahabat yang paling hebat ini. Sampai-sampai Nabi mengatakan, disebutkan di kitab Ihya itu, lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin la rajaha. Andaikan imannya Abu Bakar ini ditimbang dengan imannya al-alamin, orang yang beriman dari kalangan jin dan manusia semuanya dari umat Nabi ini, dibanding imannya satu orang Sayyidina Abu Bakar, maka iman beliau lebih berat, lebih hebat daripada imannya kita semuanya. Saking hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau pernah mengatakan, dulu kami pernah duduk-duduk sama Rasulullah, bareng sama Nabi Muhammad, duduk-duduk begitu. Kemudian Nabi saat itu mengatakan, yatla'u alaikum rajulun lam yakhluqillahu ba'di ahadan khairan minhu wala afdal. Sebentar lagi akan datang seseorang yang mana Allah tidak menciptakan manusia yang lebih baik, yang lebih afdal setelah aku kecuali dia. Maka saat itu ditunggu dan diteruskan oleh Rasulullah, walahu syafa'ah ka syafa'atin nabiyyin, dan dia ini nanti di akhirat punya syafaat yang besar seperti syafaatnya para nabi terdahulu. Maka ditunggu-tunggu sahabat siapa nih yang akan datang, yang akan menghampiri mereka. Maka tiba-tiba fatola'a Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Abu Bakar lah yang datang menuju tempat tersebut, mendekat kepada Nabi dan mencium tangan Rasulullah SAW. Nabi pun berdiri menyambut beliau radhiyallahu anhu. Sampai-sampai disebutkan Sayyidina Umar itu pernah mengatakan, waditu anni sya'ratun fi sudri Abi Bakar. Aku ini andaikan bisa memilih, aku pengen jadi bulu dada daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Aku pengen jadi satu bulu yang nempel di dada atau di tubuhnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saking mulianya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai Sayyidina Umar andaikan boleh memilih, beliau rela menjadi salah satu bulu yang tumbuh di tubuh beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardhah. Sampai-sampai diriwayatkan di salah satu kitab niku, pernah Sayyidina Abu Bakar itu lewat di satu pemakaman. Pas lewat itu ada satu bulu dari tubuh beliau, bulu tangan atau apa, itu rontok, jatuh di tempat pemakaman tersebut. Akhirnya setelah Sayyidina Abu Bakar lewat dan bulu itu jatuh di pemakaman tersebut, malamnya ada orang yang soleh diimpikan zaman sahabat itu, bahwasanya mereka semula yang ada di pemakaman itu sebelumnya disiksa oleh Allah, tapi gara-gara ada satu bulu dari bulu Sayyidina Abu Bakar yang jatuh di tempat pemakaman tersebut, akhirnya semua yang dimakamkan di situ dirubah oleh Allah. Berkah bulu yang jatuh tadi itu, satu rambut yang jatuh tadi itu, semuanya dirubah jadi ahli surga berkah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardhah. Nah, karena itu orang yang tidak mempercayai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat, maka dia langsung murtad, karena yang menjadi saksi bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat adalah Al-Quran langsung, firman Allah langsung, ya, sehingga Nabi SAW di dalam salah satu riwayat itu menyebutkan, kenapa sih Sayyidina Abu Bakar itu jadi orang yang sangat mulia di sisi Allah, sangat mulia di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, ma faddalakum Abu Bakrin bi kathrati siyam wala bi kathrati siyam wa shalah, walakin bi syai'in waqara fi sadri. Sayyidina Abu Bakar ini tidak mengungguli kalian wahai sahabatku, wahai umatku, dengan banyak sholat atau puasa sunnah. Sholat sunnah atau puasa sunnah bukan itu yang menyebabkan Abu Bakar itu mulia melampaui kalian semuanya,
tapi walakin bisyai'in waqara fi qalbi, tapi ada sesuatu yang ada di dalam hatinya, yang mana dengan itu dia melampaui capaian semua sahabat, semua umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan iman beliau tadi itu lebih hebat dari seluruh iman umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Kata ulama, hubbullah, di hati beliau itu terdapat cinta kepada Allah yang luar biasa, cinta kepada Rasulullah yang luar biasa, dan cinta kepada semua yang terhubung dengan Rasulullah, keluarga Rasulullah, keturunan Rasulullah, dan sanak-sanak keluarga Rasulullah, semuanya beliau cintai melebihi keluarganya. Sampai-sampai beliau mengatakan, urqubu Muhammadan fi ahli baiti, jagalah, hormatilah Nabi Muhammad SAW di dalam menghormati dan menjaga ahli baitnya, keturunannya Rasulullah SAW. Di dalam riwayat lain beliau juga mengatakan, la'an asila ila qarabati Rasulillah ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Sungguh ketika aku mensilaturahim, menyambung tali silaturahim dengan kerabat Rasulullah, keluarga Rasulullah, atau orang yang punya sambungan nasab dengan Rasulullah, itu lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim terhadap keluargaku sendiri. Artinya apa? Beliau itu lebih mengunggulkan Rasulullah, lebih mengunggulkan kerabat keluarga Rasulullah dibanding dirinya, dibanding keluarganya. Cintanya kepada Nabi Muhammad dan cintanya kepada orang yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad tidak bisa disaingi oleh siapapun. Karena itu kata Rasulullah, inilah penyebabnya beliau punya iman yang kokoh dan cinta yang luar biasa. Bukan hanya percaya sama Nabi Muhammad, iman sama Nabi Muhammad, tapi juga cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya kepada Nabi Muhammad, cinta beliau kepada keluarga Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Husain dan seterusnya. Cinta beliau ungkapkan kecintaan tersebut hingga beliau pun menjadi makhluk termulia di mata Allah, di mata Rasulullah SAW. Nah, orang yang ingkar, yang tidak percaya Sayyidina Abu Bakar itu sahabat, maka dia langsung murtad, langsung keluar dari agama Islam. Waliyadzubillah, wajib taubat, wajib syahadat. Kalau sahabat yang lain tidak sampai murtad. Kemudian dilanjutkan oleh beliau di sini, au risalata wahidin minar rusul al mujma' ala risalatih, atau mengingkari kerasulan seorang nabi rasul yang telah disepakati bahwasanya dia itu nabi, dia itu rasul. Yaitu siapa? Seperti 25 nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nabi Adam, nabi terus sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib mempercayai beliau semua itu adalah nabi, adalah rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saja kita tidak percaya, maka murtad, keluar dari agama Islam. Percaya sama Nabi Muhammad, percaya sama Nabi Isa, percaya sama semua nabi, tapi nggak percaya sama Nabi Musa, bahwasanya Nabi Musa itu nabi atau rasul, maka murtad, nggak sah imannya, keluar dari agama Islam. Waliyadzubillah min dalik. Semua nabi dari Nabi Adam hingga Nabi kita Muhammad, yang 25 nabi itu terutama yang disebutkan di Al-Quran tersebut, wajib dipercayai, diyakini beliau semua adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran tapi masih ada perbedaan, beliau ini nabi apa wali. Nah, itu ada 3 orang disebutkan di Al-Quran, yang mana 3 orang ini masih diperdebatkan nabi apa bukan. Yang pertama yaitu siapa? Dzulqarnain. Wa yas'alunaka 'an dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Di surat Al-Kahfi itu disebutkan. Dzulqarnain ini nabi apa tidak? Maka ulama ada yang mengatakan beliau nabi, ada yang mengatakan bukan, beliau wali. Jadi masih diperdebatkan itu. Maka kalau yang seperti ini, ada orang tidak percaya Dzulqarnain itu bukan nabi, dia mempercayai Dzulqarnain bukan nabi, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak menjadikan kufur, karena Dzulqarnain memang masih diperdebatkan antara dia nabi atau bukan. Nah, Dzulqarnain ini adalah salah satu raja muslim yang beragama Islam yang menguasai seluruh dunia di zaman sebelum Nabi Muhammad jauh. Dzulqarnain ini menguasai seluruh dunia seperti Nabi Sulaiman menguasai seluruh dunia tanpa terkecuali.
kekuasaannya bukan hanya Asia, Eropa, Afrika, Amerika, tapi sak dunia dikuasai oleh beliau. Karena itu disebut Dzulqarnain. Kenapa? Karena kekuasaannya dari ujung barat sampai ujung timur, seluruh bumi dikuasai beliau. Disebut Dzulqarnain, ibarat seperti orang yang punya dua tanduk alias dua kekuasaan. Ada yang mengatakan disebut Dzulqarnain itu karena beliau menguasai Rum dan Persia, yang mana Romawi sama Persia saat itu adalah negara superpower di zaman tersebut, tapi ditaklukkan beliau semuanya. Dua kekuatan besar ini ditaklukkan oleh beliau sehingga beliau dijuluki Dzulqarnain, punya dua tanduk, seakan-akan ini tadi dua negara yang ditaklukkan, negara besar ditaklukkan oleh beliau. Ada yang mengatakan di atas beliau itu mahkotanya itu ada kayak tanduk dua dari timah begitu, atau dari tembaga begitu. Maka beliau dijuluki Dzulqarnain. Nama beliau yang asli menurut sebagian pendapat itu Iskandar. Iskandar Dzulqarnain. Ada yang mengatakan namanya bukan itu, ada pendapat banyak di situ. Yang jelas Dzulqarnain ini seorang yang soleh, yang namanya sejarahnya disebutkan di Al-Quran. Cuman beliau ini nabi apa orang soleh apa wali, nabi apa bukan, masih diperdebatkan di antara kalangan ulama. Sehingga kalau ada orang nggak percaya Dzulqarnain itu nabi, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Nabi Uzair. Uzair ini juga sama. Menurut para ulama ada yang mengatakan beliau itu nabi, ada yang mengatakan bukan. Uzair ini ceritanya dulu dia sampai dianggap anak Tuhan oleh orang Yahudi, sebagaimana orang Nasrani menganggap Nabi Isa itu anaknya Tuhan. Jadi ceritanya Uzair ini, beliau itu saat itu di kaum Yahudi, dan Nabi Uzair ini namanya disebutkan oleh Allah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Ini disebutkan di Al-Quran nama daripada Nabi Uzair. Tapi masih beda pendapat nabi apa bukan. Nah, ceritanya beliau itu saat orang-orang Yahudi itu tertimpa kebakaran. Yes, gambarannya kayak sekarang Los Angeles Amerika kebakar kabeh. Maka kitab-kitab Taurat yang telah ditulis mereka itu hangus, hilang semuanya. Saat itu mereka bingung, loh gimana nih kitabnya habis sudah, terus pedoman kita bagaimana nih, pedoman hidup kita sudah hangus semuanya. Maka saat itu Nabi Uzair tampil di depan mereka dan mengatakan saya bisa mendikte isi kitab Taurat. Akhirnya didikte sama beliau, didikte dari awal sampai akhir, ditulis sama orang-orang Yahudi dari awal sampai akhir kitab Taurat. Setelah ditulis, dibukukan kembali. Kalau zaman dulu ya pembukuannya seadanya ya. Mungkin dari kulit, dari daun, dari apa sudah. Pokoknya sudah berhasil dibukukan kembali. Cuman setelah selesai nulis kitab Taurat didikte oleh Nabi Uzair tadi itu, maka orang Yahudi ini ragu, bener ndak ini yang didiktekan oleh Uzair ini? Ini bener kitab Taurat yang asli yang kebakaran isinya sama apa ndak ini? Mereka ragu. Maka subhanallah akhirnya orang Yahudi ini tidak sengaja di tumpukan-tumpukan bekas kebakaran itu menemukan satu kitab Taurat yang masih utuh, nggak kebakar. Akhirnya diambil sama mereka, dicocokkan dengan yang didikte oleh Uzair tadi itu, dicocokkan dari awal kitab 1, 2, 3 sampai akhir, ternyata cocok sama sekali, nggak ada satu huruf pun yang dikurangi dan tidak ada satu huruf pun yang ditambah. Padahal orang Yahudi itu hafal Taurat itu nggak ada yang hafal Taurat kecuali orang-orang pilihan aja. Sama orang Nasrani juga sama, mereka nggak ada yang hafal kitab Injil kecuali orang-orang zaman dulu yang pilihan, itu pun yang pilihan. Tapi kalau kita umat Islam hafal Al-Quran itu di mana-mana, bukan 1 juta 2 juta ada. Saking berkahnya Al-Quran itu dipermudah oleh Allah, dihafal oleh umat Nabi Muhammad SAW. Nah, Taurat kitab-kitab yang dulu sulit, tidak bisa dihafal kecuali orang-orang tertentu. Nah, ketika diteliti benar semuanya, tidak ada satupun huruf yang ditambahi, tidak ada satupun huruf yang dikurangi. Maka orang-orang Yahudi heran, terkagum-kagum. Wes gumun tenanan, kok iso hafal kabeh awal akhir tanpa ada kurang, tanpa ada tambahan satu huruf pun tidak salah.
Akhirnya mereka mengatakan, si orang-orang Yahudi ini mengatakan apa? Ma alima Uzairu hada illa wa huwa ibnullah. Ini Uzair kok bisa hafal Taurat ini, tidak ada lain kecuali karena dia ini adalah putra, anaknya Tuhan, anaknya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dijadikan anak Tuhan, dijadikan seperti Tuhan, disanjung sampai melampaui batasnya. Karena itu Imam Al-Busairi ini kan mengatakan kepada kita itu boleh menyanjung Nabi Muhammad, sanjung-sanjungan kita seindah apapun silahkan menyanjung Nabi Muhammad, tapi satu, jangan seperti orang Yahudi yang menjadikan Nabi Uzair sebagai anak Tuhan, jangan seperti orang Nasrani yang menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Nabi Muhammad adalah kekasih Allah, Nabi Muhammad adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, paling mulia di sisi Allah. Silahkan sanjung sesuka engkau, kata Imam Busairi. Da'mat ta'adhun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Silahkan sanjung Nabi Muhammad dari A sampai Z, tapi satu, jangan pernah menganggap Nabi Muhammad itu adalah Tuhan atau anaknya Tuhan sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka keblabasan di dalam menyanjung nabi-nabinya hingga menganggap anak Tuhan dan dijadikan Tuhan. Waliyadzubillah min dzalik. Ini Nabi Uzair masih diperdebatkan beliau nabi apa bukan. Kalau ada orang nggak percaya Uzair itu bukan nabi misalkan, nggak apa-apa, nggak murtad, karena memang beliau tidak jelas nabi atau bukan, itu masih ada perbedaan di antara kalangan para ulama. Kemudian yang ketiga, orang yang diperdebatkan nabi atau bukan, yang mana dia itu disebut di Al-Quran adalah Luqman Al-Hakim, yang sudah pernah kita ceritakan. Beliau dulu awalnya budak, kemudian punya guru 1000 nabi, berguru dengan 1000 nabi. Setelah alim pinter, beliau punya murid 1000 nabi juga. Gurune 1000 nabi, muridnya 1000 nabi. Masya Allah, ini gurunya 1000 nabi bisa mencetak murid 1000 nabi. Saking alimnya nih, saking hebatnya Luqman Al-Hakim ini, sampai dijadikan surat Luqman. Itu di Al-Quran ada surat yang dinamai dengan nama beliau, saking mulianya beliau Sayyidina Luqman Al-Hakim ini. Nah, beliau ini ketika wafatnya niku, pas mau wafat itu tiba-tiba menangis. Maka anaknya heran, ma yubkika ya abati, wahai ayahku, apa yang menyebabkan engkau ini menangis? Engkau ini sudah bawa amalan yang begitu banyak, engkau sudah ngaji sama 1000 nabi, engkau sudah mencetak murid sampai jadi 1000 nabi juga, bukan hanya ulama, bukan hanya orang soleh, bukan hanya wali, tapi murid-muridmu jadi nabi sampai 1000. Hebat prestasimu, ibadahmu, umurmu sudah engkau gunakan untuk berkhidmah mengajarkan agama Allah, berkhidmah melayani dan menyebarkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buat kau menangis wahai ayahku? Nah, kemudian ayahnya menjawab Sayyidina Luqman Al-Hakim itu, ya bunayya lastu abki ala dunya wala ala naimiha. Wahai anakku, aku nangis ini bukan nangisi karena dunia dan kenikmatan dunia yang akan aku tinggalkan, walakin ala ma amami minasyaqqatil ba'idah. Akan tetapi aku menangisi karena di depanku akan ada perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang sangat berat. Ketika aku sudah meninggal, aku akan berada di alam barzah hingga hari kiamat, berselimut bumi, berselimut tanah hingga hari kiamat. Nanti di hari kiamat akan ada mahsyar yang ribuan tahun, akan ada Shiratal Mustaqim, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, dan seterusnya. Perjalanan yang begitu jauh, begitu melelahkan. Maka aku takut kalau saku dan amalku ini kurang sehingga aku tidak sampai ke surga dan aku justru jatuh ke neraka. Subhanallah, orang yang sudah punya amalan sebesar itu, sudah punya guru 1000 nabi, sudah mencetak murid 1000 murid, masih merasa khawatir nanti sanguku, bekalku neng akhirat itu cukup ora iso menyampaikan aku ke surga apa tidak. Beliau menangisi itu ketika beliau wafat. Nah, ini Sayyidina Luqman Al-Hakim alaihi salam radhiyallahu anhu. Nah, di sini Sayyidina Luqman Al-Hakim ini walaupun nama besarnya diakui oleh semuanya,
Siapa yang nggak kenal Sayyidina Luqman Al-Hakim? Para wali, orang soleh, semua orang Islam yang ngaji pasti kenal siapa itu Luqman Al-Hakim. Semua orang Islam yang baca Al-Quran pasti ketemu itu nama Sayyidina Luqman Al-Hakim, karena disebutkan memang di Al-Quran. Wasiat beliau kepada anaknya luar biasa, ya bunayya la tusyrik billah, itu pun dijadikan ayat Quran oleh Allah. Wasiat beliau kepada anaknya, beliau wasiati ini itu ada yang dikutip oleh Allah, ditaruh di dalam Al-Quran. Saking hebatnya Sayyidina Luqman Al-Hakim, saking Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan beliau, hingga wasiat nasihat beliau pun dikutip di dalam Al-Quran. Nah, ini saja beliau saat itu ketika wafat menangis, khawatir kalau kurang bekalnya. Nah, yang kita ini masing-masing seharusnya menangis niku kalau panjenengan bertambah banyak umur dan lain-lain yang kita sia-siakan di alam dunia ini. Kalau beliau seharusnya tidak perlu khawatir, tidak perlu nangis. Wong prestasinya sudah seperti itu, tapi tetap merasa nangis, merasa khawatir kalau kurang nanti bekalnya di hari kiamat. Karena itu ini Sayyidina Luqman Al-Hakim, walaupun nama besarnya sudah diakui, bahkan Al-Quran mengakui nama besar beliau, tapi beliau nabi atau tidak itu masih ada perbedaan pendapat. Sehingga kalau ada orang nggak percaya beliau nabi, tidak apa-apa, tidak menjadikan murtad. Kemudian dilanjutkan oleh beliau di sini, au jahada harfan mujma'an alaihi minal Qur'an. Termasuk yang menjadikan murtad keluar dari agama Islam adalah apa? Meyakini bahwasanya ada satu huruf atau ayat Quran dianggap bukan Quran. Kemudian atau menambahi di dalam Al-Quran satu huruf apalagi lebih, padahal itu bukan Al-Quran. Niku juga sama menjadikan murtad, keluar dari agama Islam, sengojo dan meyakini. Dan jenengan pas moco karena masih kurang lancar, akhirnya ada tambah-tambahan huruf, kadang-kadang yang pendek malah dibaca panjang, kan nambahi alif itu namanya. Karena sudah tua akhirnya belajarnya memang agak kaku, tapi semangat terus. Kalau seperti itu tidak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya, au kadzdzaba rasulan, kita cepat nih, tinggal sedikit. Atau mendustakan seorang nabi, nggak percaya seorang rasul, ya tadi itu sudah. Au naqasahu, atau mengurangi kemuliaan seorang nabi, baik akhlaknya atau fisiknya. Contoh, ada orang ngomong, wah nabi itu, apalagi Nabi Muhammad itu kalau kecil ya rebesen, motone kotor kabeh, nek tangi turu padha mbek kita orang. Beliau tuh kalau bangun matanya itu ada tai matanya dan seterusnya, itu bisa murtad itu seperti itu, ngawur itu. Rasulullah tuh beda dengan kita, sama manusia tapi beda, nggak seperti kita. Sampai para nabi itu kalau mereka hajat, TA1-nya itu langsung ditelan sama bumi, Pak, karena takut khawatir nanti dipakai minyakan oleh orang-orang, karena ndak bau, bentuknya bukan seperti yang keluar dari jalan kita depan belakang, itu enggak seperti itu. Nabi keringetnya wangi, Nabi tidak pernah seumur hidup dienceloki lalat niku mboten pernah. Nek kalau jenengan kan istiqomah, ngopi lalat mencelok, orang teman mencelok milih-milih, kadang ngece kok ning nggon irung ngene. Nggih, ngece malah. Itu lalat kita dienceloki, tapi Rasulullah mulai sejak lahir sampai wafat tidak pernah dienceloki lalat, karena badan beliau bersih. Beliau memang manusia, tapi tidak seperti manusia biasa, seperti intan permata di antara batu-batu kaca. Koyok podo, tapi ini permata bukan kaca, atau batu tapi ini batu permata. Nek kula panjenengan batu-batunya itu batu biasa, nek Rasulullah batu permata. Secuil dari batu permata tidak bisa dibandingkan dengan segunung batu biasa. Karena itu tidak boleh kita meyakini fisik para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad itu. Fisik para nabi itu persis, nek keringetan ya mambu kok ya wae dhewe. Tidak ada yang seperti itu. Mereka para nabi, para rasul, fisiknya sempurna, fisiknya bersih, karena mereka adalah makhluk-makhluk yang lebih mulia daripada para malaikat, walaupun mereka manusia, tapi mereka manusia pilihan, bukan seperti manusia biasa. Kemudian atau mengurangi kemuliaan akhlaknya, meyakini, contoh orang Yahudi niku meyakini Nabi Dawud itu hatinya kotor, punya sifat iri. Nabi Dawud dianggap hatinya kotor, punya sifat iri.
Nah, kalau ada orang meyakini para nabi itu, para nabi itu ya sama kayak kita, punya iri, punya dengki, punya sifat-sifat jelek dalam hati, murtad dia. Hati-hati. Para nabi, para rasul itu orang yang hatinya bersih karena mereka adalah orang yang telah dibersihkan dan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembarangan ngomong fisiknya seorang nabi, ngomong akhlak atau hati seorang nabi, jangan sembarang komentar. Mereka adalah orang-orang suci, orang-orang yang lebih mulia bahkan daripada para malaikat. Karena itu fisiknya Nabi Muhammad, fisiknya para nabi tidak boleh kita kurangi kemuliaannya seperti fisik-fisik kita. Apalagi sampai Nabi Muhammad yang mau cilik nek urip ning Indonesia ya cilikane kayak cilikanmu, nyolong jambu, nyolong rambutan, biasa kayak ngono. Ndak ada seperti itu, ngawur ae. Rasulullah itu beda dengan kita. Itu pernyataan-pernyataan yang mengurangi fisik, mengurangi akhlak dan menyatakan napa niku hati para nabi itu kotor, ada penyakit iri dan lain-lain. Itu seperti itu semua bisa menyebabkan murtad. Saghara ismahu biqas ditahkiri. Bahkan kita manggil nama itu loh, nama Nabi Muhammad itu ndak boleh kita pakai nama apa ya, nama akrab ngeten. Nek Nabi Muhammad ya Muhammad, ya Rasulullah ya Nabi Muhammad. Nek tonggone kita orang, kita punya tonggo Muhammad, sampean panggil Mamat boleh, sambil panggil Kemet nggak apa-apa. Soalnya Muhammad yang ini tetanggamu, ya. Tapi nek Muhammad Rasulullah nggak boleh. Nek wong misalkan, naudzubillah, ketika Rasulullah hidup berani manggil Rasulullah dengan sebutan kayak tadi itu, maka murtad. Manggil namanya dengan dikurangi aja bisa murtad kalau dia tujuannya meremehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek tonggone kita orang, muridnya kita orang, atau teman kita Muhammad namanya, sampai panggil Mamat atau Kemet, nah enggak apa-apa. Tapi nek Rasulullah enggak boleh. Nama mereka itu enggak boleh kita serempet-serempetkan, kita kita buat banyolan, itu enggak boleh. Itu bisa menjadikan murtad. Naudzubillah min dalik. Kemudian yang terakhir, au jawaza nubuwata ahadin ba'da nabiyina Muhammad SAW, atau ada orang meyakini setelah Nabi Muhammad bisa ada nabi baru. Ini juga bisa menjadikan murtad. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan dulu. Wallahu a'lam bishawab.